menghibur yang sedih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sukacita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Kita akan mendengar renungan harian untuk hari ini, dan mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, pencipta semesta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk Tuhan yang senantiasa ikut ambil bagian dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur juga untuk kehidupan baru, untuk hari baru, untuk sukacita baru, dan untuk pengharapan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, berkati kami semua dan berkati firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa setiap orang dipanggil mengucap syukur dalam segala hal? Karena memang dalam segala situasi, dalam segala hal, dalam segala keadaan, Allah bekerja dan Allah ikut ambil bagian dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Roma 8 ayat 28 memanggil setiap orang supaya tetap percaya kepada Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala keadaan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita mengalami banyak hal secara bergantian. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan kehilangan. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan duka yang luar biasa. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan kerugian. Kita mengalami tangis. Kita mengalami duka besar. Kita mengalami ketidakadilan. Kita mengalami banyak hal yang mungkin menyakiti hati, menyakiti diri, menyakiti keluarga, dan menyakiti orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi di balik itu, kita juga mengalami apa yang dinamakan dengan kelimpahan. Kita mengalami tawa, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai, kita mengalami banyak keuntungan, kita memperoleh kehidupan, kita didekatkan dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai kita. Sekalipun mungkin kita kehilangan banyak sahabat, kehilangan keluarga, tapi Tuhan juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang mampu menjadi keluarga kita. Dalam semua hal itu, dalam keadaan tangis mungkin kita menggerutu kepada Tuhan. Dalam keadaan yang serba kekurangan mungkin kita berkata, mengapa begini ya Tuhan? Dalam keadaan yang penuh duka kita akan berkata, mengapa ini terjadi kepadaku ya Tuhan? Tapi firman Tuhan hari ini mau menguatkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pengalaman yang kita alami ketika Lion Air jatuh dalam perjalanan dari Jakarta ke Bangka Belitung mengingatkan kepada kita semua bahwa kadang apa yang kita anggap kerugian, di dalamnya Tuhan menitipkan kehidupan yang baru. Ketika salah seorang penumpang itu ketinggalan karena jam keberangkatan, dia terlambat sampai di bandara.
Dia merasa kesal karena dia tertinggal oleh pesawat. Tapi begitu dia mengetahui pesawat yang seharusnya dia tumpangi itu mengalami kecelakaan, dia bersyukur dan berkata kehidupan menjadi bagiannya. Di tengah-tengah kehidupan ini kita juga mengalami banyak hal. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan kegagalan. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan kedukaan. Tapi kita tahu di dalam hal itu Tuhan juga menitipkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan anggota keluarga, tapi kita tahu di dalam hal itu juga Tuhan menitipkan pelajaran yang berharga bagi kita. Kita mengalami ketidakadilan, tapi di dalam hal itu Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Kita mengalami apa yang dinamakan dengan kelaparan dan kekurangan, tapi di dalam hal itu Tuhan memberi kita tetap untuk mampu berharap kepada Dia. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, memanggil setiap orang untuk mengerti dan mengetahui Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang terpanggil di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kita menempatkan diri kita sebagai orang yang terpanggil dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita tunjukkan iman percaya kita dengan tetap meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik atas segala hal yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau kita sedang memperoleh kelimpahan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan juga bekerja di dalamnya. Kalau kamu mungkin mengalami kekurangan Bapak Ibu atau kerugian, katakan kepada Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberi kekuatan dalam kekurangan ini. Kalau mungkin kamu mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kamu alami, katakan kepada Tuhan, beri aku hikmat untuk mengerti dan menerima segala hal yang tidak sesuai dengan apa yang ku mau. Karena aku mengimani dan percaya rencana dan rancangan Tuhan jauh lebih baik dalam kehidupanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pengalaman hidup kita adalah pelajaran dan kesaksian kita bagaimana Allah bekerja dan turut ambil bagian dalam kehidupan kita. Maka belajar dari perjalanan kehidupan kita, belajar dari hari-hari yang Tuhan beri bagi kita, belajar dari pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada bagi kita. Kita mampu berkata dan mampu tetap percaya, Tuhan ambil bagian dalam setiap hal dalam kehidupanku. Tuhan bekerja dalam setiap situasi dalam kehidupanku. Tuhan tahu dan campur tangan dalam setiap keadaan dalam kehidupanku. Itu sebabnya aku tetap mempercayakan hidupku kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, semoga iman kita semakin matang dan iman kita semakin kuat untuk mampu dan bisa berkata, Allah campur tangan, Allah ikut ambil bagian, dan Allah mengerti kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa ikut ambil bagian dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang senantiasa membaharui kami, menguatkan kami, mengajari kami, memberi kami pengetahuan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan setiap mereka yang terpanggil. Karena itu Tuhan, dalam kelimpahan kami jangan biarkan kami menjadi angkuh, karena kami tahu kelimpahan kami juga bagian daripada campur tangan Tuhan. Dalam kekurangan kami, jangan biarkan kami menjadi lemah atau kecewa, karena kami tahu di dalam kekurangan itu Tuhan juga bekerja untuk menyempurnakan segala yang kami butuhkan. Dalam ketidakadilan, jangan biarkan kami menjadi putus asa, tapi ajari kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan menitipkan pelajaran berharga dalam segala hal yang kami alami. Ajari kami Tuhan untuk tetap mengimani firman-Mu dalam setiap hari, dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Hari ini juga berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami.
dalam setiap harapan kami, dalam setiap cita-cita kami, dalam setiap keinginan kami, dalam setiap pergumulan kami. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap yang sakit, bermurah hatilah untuk menyembuhkan mereka. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami karena kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam nama Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.